Memperjuangkan kesehatan yang utuh menjadi tema dalam Sapaan Pagi 20 Juni 2025 sesuai dengan tema pada Pekan Syukur Yayasan Kesehatan GKJW yang menjadi nats dari 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua yang demikian, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara-saudara yang kekasih, kesehatan adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Dalam hidup ini, kita sering baru sadar akan nilai kesehatan ketika tubuh mulai sakit, pikiran mulai resah, atau relasi dengan sesama mulai retak. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga jiwa yang sejahtera. Dan bukan hanya sesuatu yang harus disyukuri, tetapi juga harus diperjuangkan. Dalam banyak bagian Alkitab, kita melihat bahwa Allah menginginkan umatnya sehat dan utuh. Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa, tetapi juga menyentuh yang sakit dan memulihkan yang terluka. Tuhan peduli akan kesehatan fisik, tetapi juga peduli pada damai sejahtera hati, kebersihan pikiran, dan relasi yang sehat. Firman-Nya menyatakan, aku berdoa semoga engkau sehat sama seperti jiwamu sehat. Artinya kesehatan jiwa dan rohani harus jalan dengan kesehatan tubuh. Apa itu kesehatan yang utuh? Kesehatan yang utuh itu paling tidak mencakup 4 dimensi. Yang pertama, dimensi kesehatan jasmani. Merawat tubuh adalah bagian dari memuliakan Allah melalui menjaga pola makan, istirahat, olahraga, tidak menyakiti diri sendiri, dan pemeriksaan kesehatan rutin adalah tanggung jawab kita sebagai bentuk penghormatan kepada tubuh. Dimensi yang kedua adalah kesehatan rohani. Jiwa yang sehat datang dari relasi yang hidup dengan Tuhan. Tanpa damai dengan Tuhan, hidup kita akan kosong dan cemas. Melalui doa, perenungan firman, dan hidup dalam pertobatan adalah nutrisi rohani yang menjaga kita tetap kuat menghadapi kehidupan. Kesehatan rohani adalah dasar bagi yang lain. Yang ketiga, kesehatan emosional. Tuhan tidak menciptakan kita untuk memendam luka, marah, atau kecewa selamanya. Karena terlalu banyak stres, kemarahan yang dipendam, atau luka batin akan melemahkan tubuh dan jiwa. Mazmur itu berisi dengan curahan emosi yang sehat mulai dari tangisan hingga pujian. Artinya, Allah ingin kita menyampaikan dan mengolah emosi dengan benar. Yang terakhir adalah kesehatan relasional. Konflik yang tidak diselesaikan bisa merusak kesehatan hati dan tubuh. Relasi yang rusak bisa jadi racun yang tak kelihatan. Hubungan yang rusak itu menimbulkan luka hati. Oleh karena itu, pengampunan dan rekonsiliasi adalah bagian dari kesehatan batin. Saudara-saudara, kesehatan itu harus diperjuangkan. Kesehatan tidak datang begitu saja, bahkan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan polusi digital, membuat kita stres dan kurang tidur. Tantangan tuntutan hidup membuat kita lupa makan dengan benar atau bahkan lupa berdoa. Tantangan hubungan sosial yang rumit membuat kita kehilangan damai sejahtera. Maka kita dipanggil untuk memperjuangkan kesehatan dengan hikmat, disiplin, dan iman. Kesehatan adalah perjuangan aktif. Kita tidak bisa pasif dan berharap sehat secara ajaib. Sama seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Doa untuk sehat harus disertai dengan tindakan. Langkah-langkah konkret yang harus kita ambil adalah mari yang pertama, berdoa dan berserah, tetapi juga menjaga diri. Kedua, bicara jujur tentang perasaan kepada orang yang dipercaya. 3, membina relasi sehat, tidak menyimpan dendam, belajar memaafkan. Yang keempat, merawat jiwa dengan membaca firman Tuhan, beribadah, mendengar perkataan-perkataan yang membangun. Yang kelima, menjaga batas dan ritme hidup, tahu kapan harus beristirahat. Seorang petani yang rajin menyiram dan menjaga tanahnya tidak menjamin bahwa panen akan langsung melimpah.
tetapi ketekunannya memastikan ladangnya tidak mati. Begitu juga kita, dengan usaha menjaga tubuh, jiwa, dan relasi, kita tidak sedang menjamin bebas masalah, tapi sedang menabur benih hidup yang sehat yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak hanya menyelamatkan roh kita untuk kekekalan, tetapi juga memanggil kita untuk hidup dengan kualitas hidup yang baik mulai dari sekarang. Hidup penuh dengan kasih, damai, dan sukacita, termasuk secara fisik dan juga mental. Hidup yang sehat, tubuh, jiwa, dan roh, bukan hanya untuk diri sendiri. Itu menjadi kesaksian bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Kesehatan adalah sebagai bentuk kesaksian. Orang yang sehat secara rohani mampu membawa damai, melayani dengan kasih, dan menjadi terang di tengah dunia yang rapuh. Mari kita jadikan hidup ini perjalanan perjuangan menuju kesehatan yang utuh, bukan demi kesempurnaan, tapi demi menjadi ciptaan Allah yang hidup dalam kasih dan keseimbangan. Mari hidup yang bukan hanya panjang umur, tapi juga berkualitas, berbuah, dan bersaksi. Mari kita memperjuangkan kesehatan yang utuh sebagai wujud syukur dan tanggung jawab kita kepada